Oke, jumpa lagi dengan saya. Masih di tutorial seputar React.js komponen. Di mana pada tutorial atau pembahasan kali ini saya akan bahas seputar membuat reusable button komponen di aplikasi React.js Anda. Oke, jadi ini saya akan pergi ke button. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan bahas bagaimana cara untuk membuat reusable button komponen di React.js dengan menggunakan Tailwind CSS. Oke. Jadi ya untuk tutorial button ini saya akan bahas menjadi ada button dengan Tailwind, kemudian dengan Bootstrap, dan Material UI. Kali ini saya akan bahas dengan menggunakan Tailwind CSS. Oke, dalam video ini saya bagi menjadi beberapa section ya. Jadi di video YouTube ini ada section-section yang dapat Anda pilih untuk mengikuti tutorial ini. Nah, untuk yang saat ini adalah section pengenalan tutorial. Kemudian yang selanjutnya adalah menyiapkan workspace. Jadi kita akan menyiapkan area JS-nya, kemudian install Tailwind-nya. Kemudian langsung masuk ke yang section ketiga yaitu membuat komponen di React.js dengan Tailwind CSS. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini telah memiliki existing project React.js dengan Tailwind CSS dan sudah ada Tailwind di sana, dan Anda ingin langsung masuk ke membuat komponen button, Anda dapat langsung mengklik yang pada bagian membuat button komponen ini. Ada di section di video YouTube sih. Kayaknya di video YouTube di bagian yang eh, apa namanya progress itu, kita ada section-sectionnya harusnya akan saya tempatkan di sana. Anda dapat langsung masuk ke membuat komponen di React.js dengan Tailwind CSS. Kemudian yang kelima, ini harusnya 4 sih, harusnya 4 bukan yang kelima, tapi yang keempat dan ini yang kelima. Yang keempat adalah seperti biasa ketika telah selesai code ini akan saya tambahkan ke GitHub di branch eh, React Button dengan Tailwind CSS, jadi Anda dapat langsung mendownloadnya di sana. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Oke, yep, sekarang langsung aja ya. Ini adalah pengenalan tutorial dan sekarang langsung aja ke menyiapkan workspace. Oke, yang pertama di sini saya akan pergi ke brand saya. Ini adalah brand saya ya. Ada area komponen dengan Tailwind CSS. Oke, ini adalah React modal. Saya akan copy aja untuk source code-nya ini. Copy aja yang ini gitnya. Kemudian saya akan pergi ke terminal. Oke, cmd. Oke, setelah itu terminalnya akan terbuka seperti ini. Setelah itu saya akan pergi ke cd workspace, kemudian cd course, kemudian cd react.js, dan di sini ada React modal dengan Tailwind CSS. Di sini saya akan buat mkdir, yaitu React button Tailwind CSS. Oke, jadi React button dengan Tailwind CSS. Kemudian cd ke React button Tailwind CSS. Kemudian di sini saya akan pergi ke code editor, jadi kode dot. Dan yep, sebuah code editor Visual Code akan langsung terbuka. Jadi di sini saya akan tutup aja terminalnya. Kemudian ini adalah code editornya. Oke. Nah, sekarang bisa buka terminal aja. Anda bisa klik 3 titik atau jika muncul terminal bisa langsung terminal. Kemudian new terminal atau Anda bisa tekan Ctrl Shift dan ada backtick ya kalau nggak salah. Namanya. Kemudian sini saya akan full screen dan ya, ditarik ke atas yang terminalnya. Nah, sekarang di sini kita akan git init. Kemudian git remote at origin this one. Oke. Terus langsung aja pull dari branch-nya. React modal with Tailwind CSS. Jadi tinggal git pull origin React modal Tailwind CSS. Wait, React modal with ada with-nya ya, sorry. With Tailwind CSS. Dan here we go. Saya git. Anda bisa git fetch all sih, coba fetch dash all.
Nah, harusnya di sini ketika klik branch master, di sini harusnya ada branch ini, origin React Model with Tailwind CSS. Anda bisa lihat udah masuk ke branch-nya, React Model with Tailwind CSS. Dan di sini adalah untuk yang code-nya ya. Jadi ketika buka package JSON, di sini harusnya udah ada font awesome tentunya. Kemudian ada Tailwind CSS, ada, oke. Sudah ada Tailwind CSS-nya. Oke. Langkah selanjutnya di sini saya akan check out atau buat branch baru. Jadi get check out, kemudian B. Di sini saya, oh sorry, di sini saya akan check out ke, sorry, check out Orphan, atau jadi ya kita check out tanpa ada history parentnya. Jadi git check out Orphan, kemudian nama branch baru. Misalnya di sini nama branch adalah React Button with Tailwind CSS. Oke. Nah, sekarang sudah ada React Button with Tailwind CSS seperti ini. Dan di branch-nya React Button with Tailwind CSS. Ini adalah komponen-komponennya. Dan di sini saya akan hapus beberapa komponen yang tidak dibutuhkan ya. Ini contohnya adalah modal. Kita nggak butuh modal di sini, jadi dihapus saja misalnya. Delete. Oke. Kemudian hooks-nya kita nggak butuh. Kemudian providernya juga kita nggak butuh. Kemudian apalagi ya, konteks juga kita nggak butuh dan biarkan dia normal seperti ini. Hub CSS, oke, index sudah ada import Tailwind. Loadingnya ini kita nggak butuh, jadi akan dihapus saja loading ripple-nya ini. Harusnya kit for awesome juga kita nggak butuh, tapi nggak apa-apa sih, pakai aja. Kemudian, yap, modal provider kita nggak butuh. Oke, terus apa lagi ya? Pergi ke pop-up ini kita nggak butuh, dihapus saja. Ah, nggak, saya nggak butuh ya. Kemudian untuk yang bagian app ini saya akan bersihkan ya. Jadi kita hapus saja, hapus, handle save-nya hapus. Kemudian ini bisa dihapus saja. Yap, hapus saja yang ini. Dan misalnya kita buat di sini H1 hello Paul. Sekarang kita akan coba untuk menjalankan aplikasinya untuk melihat. Oke. Namun sebelum itu kita akan npm install terlebih dahulu ya. Karena di sini kita telah check out tapi belum npm install, jadi npm install. Setelah npm install, oke, setelah npm install, sekarang bisa npm run dev sesuai dengan milik daripada file. Oke, run di 5173. Jadi sekarang bisa buka browser, kemudian kita bisa pergi ke localhost 5173 dan yep, tampilannya itu seperti masih loading. Oke, di sini ada use form dia update CSX error. Sepertinya kita belum benerin ya. Oke. It's okay, kita tinggal hapus saja yang tidak diperlukan. Kemudian kita kembali. Dan here we go. Sekarang kita telah memiliki hello world seperti ini. Oke, langkah selanjutnya di sini kita telah selesai untuk menyiapkan workspace. Oh, sorry. Sebelum itu kita coba buat sebuah semacam kontainer gitu ya. Bisa di sini saya akan buat bg slide 50. Jadi harusnya ada backgroundnya seperti ini. Kemudian atau 100 ya. Oke, jadi ada agak abu-abu gitu. Kemudian di sini saya akan buat class name, kemudian bg white, bg shadow, oh, sorry, shadow md, shadow md. Kemudian rounded-nya md juga, kemudian p-nya 3, padding-nya 3.
Harusnya seperti ini sekarang. Sekarang kita atur width-nya, misalnya di sini adalah width-nya adalah WW full, kemudian max width-nya itu adalah misalnya 500 pixel. Misalnya ya, kita kembali. Oke, jika tidak, coba kita buat aja W-nya 500 pixel. Yap, oke, W-nya udah 500 pixel. Kemudian kita udah buat seperti ini. Oke, jadi sekarang tinggal tambah headernya ya. Coba saya tambah headernya dulu. Saya akan bungkus satu div lagi ya. Kemudian di sini saya akan tambahkan h1, misalnya React button with Tailwind CSS. Setelah itu kembali seperti ini. Jangan lupa kita bisa tambahkan kelas, misalnya class name, kemudian font semi bold, kemudian text XL atau 2 XL lah ya. Kemudian text center, kemudian MB-nya 3 atau margin buttonnya 3. Dan yep, seperti ini. Oh, mungkin saya akan dipindahkan ke atas ya, jadi jangan di tengah layar. Jadinya harusnya itemnya saya hilangkan aja. Cuman di sini saya buat misalnya PY-nya, padding atas dan bawahnya itu misalnya 10. Jadi akan terlihat seperti ini. Ya, it's more better. Oke, nah sekarang kita telah memiliki starter codingan seperti ini. Artinya bahwa kita telah selesai menyiapkan workspace. So, kita akan lanjut ke bagaimana membuat button komponen dengan menggunakan React.js dan Tailwind CSS. Oke, sekarang kita akan langsung membuat ke button. Untuk membuat button komponen, yang pertama bisa buka code editor Anda. Saya itu pergi ke struktur folder. Biasanya saya tempatkan di komponen ya. Jadi buat folder komponen. Sebenarnya kalau dari struktur codingan folder, project biasa yang saya buat itu biasanya saya buat di sini ada search sih. Jadi semuanya ada di search semacam komponen. Kemudian di sini ada components. Kemudian di komponen sini ada misalnya basic. Basic atau kemudian ada di sini juga advance. Jadi untuk button itu biasanya ada di sini di basic ya. Button the chest. Jadi karena ini semacam apa ya? Yang paling kecil gitu sih button. Jadi nggak ada yang lebih kecil dari button sih. Misalnya contoh kayak gitu sih. Kemudian di sini misalnya ada semacam hooks, kemudian ada utils dan lain sebagainya untuk struktur folder ya. Jadi untuk Anda yang misalnya ingin mempelajari bagaimana cara untuk membuat struktur folder, mungkin saya akan bahas di tutorial-tutorial yang lainnya bagaimana untuk membuat struktur folder. Karena ya seperti biasa, ketika saya memulai sebuah pemrograman, ya belajar ke dunia coding, sedikit bingung biasanya di bagian struktur folder sih. Misalnya bagaimana saya harus membuat struktur folder yang baik dan benar, kemudian di mana saya harus menempatkan file saya, dan di mana tidak boleh untuk menempatkan file saya. Dan ini kebanyakan developer yang tidak tahu sih, sehingga antara struktur folder yang satu dengan yang lain itu bercampuran. Oke, itu adalah salah satu ya, yang sering saya temukan, yaitu bahwa developer kadang bingung tentang struktur folder sih. Oke, yuk, delete aja. Oke, delete teman. Oke, untuk saat ini buat aja komponen, kemudian di sini kita buat misalnya button.css. Saya itu bisa tinggal export, misalnya default button, atau bisa buat aja constant button, terus ini export default button. Terus di sini tinggal return. Misal di sini ada button, kemudian di sini ya misalnya submit. Format dokumen. Kemudian di sini tinggal index.jsx, kemudian export bintang from dot button. Nah, sekarang kita telah memiliki button komponen sederhana seperti ini. Tinggal kita panggil di sini, misalnya contoh kita panggil di sini adalah button. Tanggal di sini adalah button. Oke, Anda bisa lihat diimport dari harusnya komponen sih.
Oke, jika Anda ingin membuat semacam di sini, biasanya saya pakai di sini sih. Export button seperti ini. Oke, kenapa saya buat kurung kurung seperti ini? Jadi pada bagian sini Anda bisa masukkan seperti button sih. Anda bisa lihat ada sarang button. Jadi jika ada komponen Anda lebih dari satu, Anda bisa buat langsung di sini bisa table, kemudian card, dan lain-lain. Nah, sekarang kita memiliki button. Ini kita buat kayak gini aja dulu. Kemudian bisa, ini saya akan format dokumen. Dan kita kembali ke browser dan here we go. Kita telah memiliki button di sini. Ketika Anda inspect, ini adalah button. Anda bisa lihat sudah ada button. Jadi sini kita memiliki button komponen. Coba yang perlu diperhatikan di sini bahwa untuk teksnya ini kita tidak ingin hardcode di sini, tapi kita ingin buat dinamis. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan developer adalah teks yang ini mereka buat menjadi label. Jadi biasanya mereka pakai seperti ini, label. Oke. Mereka pakai label seperti ini. Jadi ketika mereka buat sebuah komponen button, mereka pakai di sini seperti ini. Label misalnya adalah submit. Jadi ketika mereka di sini ada cancel atau cancel seperti ini. Jadi mereka pakai label. Anda bisa lihat ada cancel dan submit. Oke, sekarang kita coba styling dulu untuk buttonnya biar lebih jelas ya. Misalnya class name, kemudian untuk button primary-nya kita buat misalnya adalah BG Lime 500, kemudian hovernya adalah Lime 600, kemudian kursor pointer untuk hovernya, kemudian paddingnya adalah 3, sorry PY-nya adalah 3, sorry PX-nya 3, kemudian PY-nya itu adalah 1, kemudian rounded-nya itu MD atau border radiusnya. Kalau misalnya kita format dokumen seperti ini. Oke, diperkecil lagi. Oke. Oh ya, biar lebih jelas ya. Takutnya ada yang biasanya nggak terlihat jelas sih. Nah, seperti ini, jadi ketika kita kembali harusnya buatan kita seperti ini. Oke. Jadi pada bagian sini mungkin kita bisa tambahkan misalnya adalah flex. Adalah flex. Flex. Kemudian kita buat gapnya adalah 3. Jadi harusnya sekarang ada flex dan jaraknya 3 antara button satu dan button lain. Kemudian mungkin bordernya kita bisa hilangkan aja kali ya. Kita bisa buat di sini misalnya border none. Oke, jadi sekarang harusnya oke, ada border sih. Bordernya udah nggak ada ya. Oke, oke. Nah, sekarang kita telah memiliki button seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan di awal bahwa ini adalah salah satu kesalahan yang sering dilakukan developer dalam membuat sebuah button komponen, yaitu mereka menggunakan label seperti ini. Jadi ini ketika mereka ingin menambahkan icon, mungkin mereka akan tambahkan di sini misalnya icon dan seterusnya. Dan seharusnya ini tidak perlu dilakukan sih. Karena dari kita sendiri ada Anda bisa menggunakan children. Jadi yang sebelumnya icon label cancel di sini Anda bisa masukkan langsung di sini jadi cancel. Jadi di sini Anda tidak perlu pakai yang label ini lagi. Begitu juga dengan yang submit. Anda tidak perlu pakai label tapi langsung Anda masukkan teksnya di sini. Di dalam tag button seperti ini. Jadi Anda memiliki button cancel dan button submit. Jadi ketika Anda pergi ke button komponen, label ini sudah tidak diperlukan, tetapi Anda langsung pakai yang akses dari children seperti ini. Tinggal copy dan tempatkan di sini. Setelah Anda memiliki children seperti ini, ketika Anda kembali ke browser, semuanya masih berfungsi sebagaimana mestinya. Cuman yang bedanya adalah jika Anda ingin menambahkan icon, Anda tidak perlu membuat props baru icon di sini, tetapi Anda langsung menggunakannya di sini. Seperti contoh em.fas.fa arrow left misalnya. Kemudian di sini misalnya em.fas.fa disk atau apa ya untuk save itu. Jadi ketika kembali, yep, Anda punya arrow left, kemudian untuk yang disket ini disk, oke, nggak tahu icon find awesome-nya, found awesome.
kemudian icon, dan ya di sini misalnya ada disk, play, disk, ada atau icon save ya. Floppy disk. Yep, you can use this floppy disk. Jadi tinggal kembali dan yep, floppy disk. Jadi ketika Anda kembali, harusnya sekarang udah jadi save seperti ini. Oke. Nah, karena di sini ikonnya ini ada semacam terlalu rapat ya. Anda bisa tambahkan aja di bagian sini sih. Misalnya kita tambahkan di sini div, misalnya contoh. Kemudian kita buat di sini kelas flex, kemudian gap kita buat 2. Jadi harusnya sekarang ada jarak antara icon dan teksnya. Kemudian kita buat aja itemsnya center untuk dia turun ke bawah seperti ini. Jadi atau gap 2 ini terlalu besar, kita bisa buat gapnya jadi 1. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal menambahkan default props pada button ya. Biasa itu ada type. Oke, jadi button itu memiliki type, misalnya type. Nah, type ini ketika Anda bisa lihat ada button, reset, dan submit. Kita bisa tambahkan type di sini. Kemudian di sini kita tambahkan jadi type. Ya, type. Atau kalau misalnya tidak ada type, maka kita pakai type defaultnya adalah button. Kemudian ada dia disabled ya. Ada disabled, kita bisa tambahkan disabled. Props disablednya di sini. Seperti ini. Setelah itu apalagi ya? Jadi kalau misalnya ini udah submit, kalau misalnya kita tambahkan disabled, misalnya di sini ya, kita tambahkan di sini misalnya disabled, harusnya sekarang dia jadi disabled, sorry, disabled through. Oke, ini harusnya oke. Untuk disablednya ini masih belum ada backgroundnya ya. Misalnya kita tambahkan di sini button ya. Kalau dia itu disabled Anda bisa lihat ada pilihan in disabled. Kita bisa buat di sini misalnya opacity-nya adalah 50 atau terserah, Anda tinggal sesuaikan aja. Ketika Anda kembali dan yep, sekarang Anda bisa lihat opacity-nya seperti ini. Kemudian kursornya mungkin kita buat jadi di default ya. Disabled, kita buat kursor default. Atau mungkin block atau apa ya kursor, ada kursor pilihannya ada not allowed ya. Tuh, not allowed. Saya buat default aja. Jadi ketika kembali Anda bisa lihat kursornya jadi default. Kemudian untuk hovernya itu sendiri mungkin kita bisa buat ketika dia disabled, kita bisa buat BG line misalnya 500. Kita kembalikan BG-nya ya. Jadi dia harusnya nggak ada hovernya. Anda bisa lihat seperti ini. Jadi ketika kita tambahkan coba disabled seperti ini, harusnya dia udah disabled ya. Kita bisa lihat. Ini adalah property default ketika kita menambahkan disabled. Nah, langkah selanjutnya kita menambahkan event on click. Oke, karena kita ingin ketika button ini diklik, kita mendapatkan eventnya. Misalnya contoh di sini kita buat constant handle cancel. Oke, kemudian kita console.log, misalnya cancelled. Kemudian kita buat lagi constant handle submit. Atau yuk, kita console.log, misalnya submitted. Nah, sekarang kita memiliki handle cancel dan handle submit. Langkah selanjutnya kita tinggal tambahkan on click di sini. Cuman di sini kita belum menambahkan untuk yang props on click. Jadi kita bisa kembali ke button dan kita tambahkan di sini sebuah props baru yaitu on click. Nah, jadi pada bagian button ini kita bisa tambahkan on click sama dengan on click. Seperti ini. Jadi kita bisa save dan kita telah memiliki on click.
Pada bagian button kita bisa tambahkan on click sama dengan handle cancel dan on click. Disable-nya kita bisa hilangkan, kemudian di sini on click, misalnya handle submit. Dan sekarang kita telah memiliki handle cancel dan handle submit. Jadi ketika kita buka browser, kemudian kita konsol dan kita cancel, Anda bisa lihat masuk ke cancel, kemudian submit masuk ke submit. Ya, seperti itu sih untuk handle event di komponen button. Oke, nah itu untuk yang event. Nah, langkah yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah button varian. Atau varian atau color atau apapun yang Anda inginkan. Saya biasa gunakan namanya varian sih, varian ya. Di sini bisa buat misalnya constant button varian. Oke. Misalnya di sini ada primary, ada secondary, kemudian ada info, ada warning, ada danger, kemudian ada light, kemudian ada dark, kemudian ada white. Ya, atau ini aja ya. Yap, mungkin ini aja kali. Ya, ini adalah beberapa button varian yang dapat digunakan sih, yang ya seperti ini. eh untuk varian-variannya Anda bisa sesuaikan dengan yang Anda inginkan. Nah, di sini Anda bisa tambahkan misalnya varian. Jadi yang pertama untuk varian primary, saya akan pakai yang ini ya. Jadi cut aja PG-nya, pindahkan ke sini varian primary. Kemudian begitu juga dengan yang disabled-nya ya. Disabled, nah ini disabled-nya ini pindahkan ke sini. Oke, seperti ini. Jadi ketika kita kembali harusnya button udah kembali seperti ini. Tinggal kita gunakan variannya. Jadi anggaplah di sini default varian kita adalah primary. Oke, jadi di sini kita bisa cut aja yang semua class name-nya. Kemudian kita buat seperti ini dan pastekan. Langkah saja kita tinggal pakai di sini adalah button varian. Kemudian kita tinggal ambil di sini adalah varian atau kita tambahkan di sini defaultnya adalah primary. Dan sekarang kita telah memiliki button varian primary. Jadi ketika kita kembali, harusnya kita telah memiliki button primary seperti ini. Oke, sekarang kita telah kembali ke app dan kita buat beberapa button yang sama. Contohnya di sini saya akan buat ini buat grid aja. Oke, grid. Kemudian di sini saya akan buat div, kemudian flex. Kelasnya bisa flex dan gapnya 3 sama. Dan pastikan button yang tadi seperti ini. Kemudian di bawah sini saya akan buat sama div juga. Dengan class name-nya itu adalah flex dan gapnya juga 3. Dan kita akan buat di sini button sesuai dengan varian-variannya. Di saya button, kemudian misalnya adalah varian primary. Misalnya di sini kita buat primary. Terus di sini ada secondary. Terus ini ada info. Terus ada success. Kemudian ada warning dan danger. Setelah itu ada info. Terus di sini ada success, warning, danger, like, dan dark. Kemudian ada like dan ada dark. Oke, tinggal di sini kita tinggal buat di sini adalah secondary info, kemudian di sini ada success, ada warning, danger, like, dan dark. Kayaknya buat button komponen cukup lama ya, udah 29 menit. Oke, dan sekarang kita memiliki beberapa button seperti ini. Oke, di sini saya akan buat stylingnya misalnya jangan width ya, tapi min width. Mana sih yang bega white itu? Ini dia, min w 500 pixel, kemudian ya seperti ini.
Nah, sekarang untuk yang background, secondary info wording dan lain-lain ini kita masih belum memiliki background-nya ya. Jadi tinggal kita define. Untuk define ini Anda bisa reference ke UI UX Anda, desain Figma Anda. Kemudian Anda tinggal tambahkan aja pada bagian sini. Oke, misal contoh untuk yang secondary ini saya buat jadi BG apa ya dia? Untuk title ini namanya adalah BG gray. Oke, line-nya saya ubah jadi gray. Terus ini jadi gray. Jadi ketika save, kemudian kembali, ini adalah secondary-nya. Kalau gray-nya terlalu kebesaran, terlalu gelap, kita bisa ke 400 mungkin ya. Yep, it's more better. Kemudian 500 dan ini 400. Kemudian untuk infonya ini saya bisa pakai BG Blue misalnya. BG Blue 400. Jadi tinggal copy aja yang ini. Oke, jadi gray-nya diganti jadi blue. Oke. Kemudian untuk yang sukses saya akan pakai yang green. Sorry, ini bisa 500 ya, dikali 500, terus ini 600, terus ini 500. Oke. Atau jika Anda ini jika Anda malas ya, misalnya Anda malas, ada cara yang paling cepat sih Anda tinggal copy aja seperti ini, misalnya. Kemudian Anda pergi ke Copilot atau ChatGPT atau apapun yang bisa Copilot ya. Copilot. Oke, saya lanjutkan. Lanjutkan button color saya. Ketika saya menggunakan Tailwind CSS. Buat sesuai varian yang saya sediakan misalnya. Nah, Anda bisa lihat dan dia akan langsung bantu. Ini jika Anda malas ya. Jadi Anda langsung selesai, Anda tinggal copy aja. Setelah itu ketika Anda kembali, Anda tinggal replace seperti ini. Dan ini cukup menghemat waktu sih ya ketika Anda ingin mendefine. Jadi ketika Anda kembali ke code Anda bisa lihat sudah ada background seperti ini. And it's more beautiful, right? It's really helpful. Dan ya, sekarang Anda telah memiliki button seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan bahwa di sini kita telah memiliki button varian seperti ini. Oke. Ada primary, secondary, info, success, warning, danger, like, and dark. Oke. Nah, langkah selanjutnya di button itu ada namanya size. Size. Jadi kita bisa buat button size-nya di sini misalnya kita buat constant button size. Misalnya di sini ada SM, terus ada MD dan ada LG misalnya. Atau small, medium dan large. Default uh, ukuran itu adalah MD atau ya MD. Untuk MD-nya itu kita pakai misalnya PX-nya yang ini. Oke, jadi MD-nya itu yang ini. Kemudian kalau SM-nya itu kita mungkin bisa pakai PX-nya itu 2 atau PX1 ya. Kemudian PY-nya itu 1 juga. Kemudian kalau LG-nya itu kita bisa pakai PX-nya tetap 3. Cuma PY-nya ini mungkin 2 ya. Ini Anda bisa sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Jadi kemudian ketika Anda ke size, di sini Anda bisa tambahkan misalnya di sini button size itu sama dengan di sini bisa buat di sini ada size atau defaultnya adalah MD. Nah, karena di sini size-nya kita belum tambahkan, ini kita bisa tambahkan di bagian atas, misalnya di sini jadi size. Oke, seperti ini. Jadi bisa di-save. Jadi ketika kembali harusnya tetap normal seperti ini, tinggal kita tambahkan di bawah yang button size-nya. Jadi bagian up, kemudian kita bisa copy aja yang ini, ya, paste. Kemudian untuk yang primary ini kita bisa hapus saja ini. Kemudian di sini kita buat misalnya size-nya misalnya di sini adalah SM. Di sini default-nya, kemudian di sini adalah size-nya LG. Nah, di sini adalah primary SM. Kemudian secondary oke dan info LG. Ketika kita save dan kita kembali, Anda bisa lihat, ups, SM-nya ini masih seperti ini ya. Kita bisa kembali size SM.
PY-nya ini 1. Oke. PY-nya ini 1. Wait, coba kita cek. Ada SM nih, variannya SM, udah benar size. Button size, oke, sama dengan size MD. Kalau kita kembali dan kita inspect ke SM ini, oke, dia udah pakai ya yang ini. PX-nya 1 dan PY-nya 1. Kalau kita misalnya tidak pakai PY, apa yang akan terjadi? Kita nggak pakai PY. Oke, ini kayaknya kita karena kita menggunakan yang ini sih. Coba kita pakai item center ya. Item center. Yep, Anda bisa lihat sekarang sudah seperti ini. Tadi oke. Ini kita bisa buat PY-nya 2. PX-nya 2, sorry, PX 2 dan ya seperti ini. Kemudian misalnya PY-nya 1. Kalau 1 kembali ke situ berarti PY-nya kita hilangkan dan seperti ini. SM, MD, dan LG seperti ini. Ini untuk yang button size-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pakai ada namanya outline. Oke. Di dalam button itu ada outline ya. Jadi outline ini hanya muncul semacam border aja sih. Jadi nggak ada semacam background. Oke, jadi kita bisa tambahkan ketika outline. Jadi sini kita bisa buat outline. Oke, defaultnya adalah false. Oke, sekarang kita tinggal buat di sini button varian outline. Kita bisa button outline varian. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa buat di sini misalnya border. Oke, border 500. Sorry, oke border. Sorry, bukan border 500 tapi border. Oke, di sini border line 500. BG-nya kita ubah jadi border ya. Oke, seperti ini. Jadi kita punya button outline varian. Oke. Jadi ketika kita kembali ke sini, Anda bisa lihat button variannya primary. Kalau misalnya di sini outline-nya, kalau misalnya dia outline, maka kita pakai di sini adalah button outline varian, kemudian di sini ada varian atau defaultnya adalah primary. Else kita pakai yang button varian. Kalau misalnya kita format dokumen, oke seperti ini. Jadi kalau misalnya ada outline-nya true, maka kita pakai yang button outline varian. Kalau tidak, maka kita pakai yang button varian. Jadi ketika kita kembali, kemudian kita copy misalnya yang ini, kita pastekan di bawah. Kemudian semuanya ini kita buat outline ya. Outline, oke. Kemudian outline, 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 dan outline. Kemudian kita kembali ke browser dan here we go. Kita memiliki button seperti ini. Cuma di sini kita masih belum memiliki border ya. Mungkin kita bisa tambahkan border di bagian button sini. Oke, jadi mungkin kita bisa tambahkan di sini border ya. Oke, bisa kita tambahkan di sini adalah border border 2 misalnya, kemudian sorry border aja, kemudian border defaultnya adalah border transparent atau ya border aja kali ya. Ketika kita kembali, oke.
Kalau misalnya kita buat di sini misalnya border apa ya? Border border lime 500 misalnya. Apa yang akan terjadi? Oke, nggak ada bordernya. Import. Kita lihat di sini adalah border lime 500. Oke, kemudian di sini misalnya border solid ya. Oh, sorry. Oke, ini kayaknya karena saya pernah buat sebelumnya adalah border none, jadi bordernya nggak tampil, bisa dihapus saja. Jadi harusnya sekarang ketika kita kembali, udah ada bordernya seperti ini. Oke. Cuma bordernya ini nggak kelihatan ya. Jadi mungkin kita bisa tambahkan di sini misalnya bordernya itu dibuat jadi dua. Di sini border dua. Harusnya sekarang udah ada border seperti ini untuk outline-nya ya. Oke. Kemudian untuk border lainnya bisa dihapus. Dan harusnya sekarang sudah menyesuaikan dengan apa namanya? Ininya. Oke, seperti ini. Oke, cuman di sini ada bordernya seperti ini ya. Black defaultnya ya. Jadi pada bagian sini kita bisa sesuaikan juga untuk bordernya ini. Misal contoh untuk yang bagian primary ini, kita bisa buat misalnya border lime 500. Terus di sini hovernya adalah oke, biar aja seperti ini. Terus di sini adalah border gray 400. Kemudian di sini adalah border blue 500. Kemudian di sini copy aja yang ini harusnya 500 ya. 500, terus sini 500, terus di sini 600. BG-nya ini saya copy aja, kemudian saya buat border. Oke, border. Kalau ini saya copy aja, terus saya replace dan saya ganti BG-nya ini jadi border. Wow, udah menit ke-42 ya. Kemudian ini juga saya copy dan saya buat ini jadi border. BG white-nya ini saya copy. BG white kayaknya butuh ya. Oke. Ya nggak perlu harusnya. Kalau untuk yang black ini harusnya nggak butuh. Oke, BG white kayaknya perlu ya. Border sama dengan di sini transparan ya. Oke, sekarang Anda bisa lihat udah kembali seperti ini. Tinggal yang hovernya ya. Untuk hovernya ini kita bisa buat bordernya agar sesuai sih. Jadi untuk hovernya ini, Anda bisa lihat hovernya ini adalah BG500 ya. Jadi kita bisa buat di sini hovernya ini adalah border lime 600. Begitu juga dengan yang hover ini, sama seperti di atas, kita tinggal copy paste aja. BG-nya kita ubah jadi border. Ini juga sama, copy paste dan ini kita ubah jadi border. Sini kita copy paste dan kita ubah jadi border. Kita copy paste dan BG-nya kita ubah jadi border. Copy paste dan ininya kita ubah jadi border. Terus ini copy paste dan kita ubah jadi border. Kemudian yang terakhir ini kita copy paste dan kita ubah jadi border. Kemudian ketika kita kembali, harusnya ketika Anda hover, Anda bisa lihat sudah bordernya sudah sesuai dengan warna backgroundnya ya. SM, MD, dan LG, dan ini ada default buttonnya. Untuk yang dark ini kita tidak ingin teksnya putih ketika dia outline. Jadi pada bagian sini kita bisa buat mungkin misalnya teksnya white kita hapus. Dan harusnya sekarang udah jadi seperti ini untuk yang dark. Ketika hovernya kita buat jadi teks white.
hover, kita buat text white. Ini kita kembali dan yep, Anda bisa lihat sudah seperti ini. Untuk yang like ini mungkin kita bisa tambahkan border juga ya. Bordernya itu adalah gray 100. Oke, sudah. Sorry atau ya. Gray 200 mungkin. Kayak 100 kali ya. Ya, seperti ini. Cuma yang hover bagian atas ini, yang primary secondary ini bordernya juga kayaknya perlu disesuaikan sih agar tidak apa namanya, eh, tidak sama kayak ini. Anda bisa lihat ketika kita sentuh di bagian primary, di sini bordernya kayak lebih terang daripada warna hovernya ya. Jadi untuk menghemat waktu di sini bisa copy aja, kemudian paste ke ChatGPT atau Copilot. Copilot. Kemudian di sini bisa buat aja untuk menghemat waktu ya. Bantu saya, misalnya bantu saya agar warna border sesuai agar ketika hover warna border sesuai dengan warna BG hover. Saya menggunakan Tailwind CSS. Dan dia akan bantu untuk menyesuaikan. Anda bisa lihat, ketika hovernya BG-nya 600, maka hover bordernya jadi BG 600. Jadi udah langsung disesuaikan sama dia. Tinggal copy aja ini untuk menghemat waktu sih. Dan ketika Anda kembali dan harusnya ketika Anda hover, Anda bisa lihat sudah sesuai. Yap, mungkin seperti itu sih untuk tutorial kali ini ya. Yaitu bagaimana cara untuk membuat React button di Tailwind dan CSS. Cukup lama sih ya, udah menit ke-47 dan yep, it's amazing. Intinya bahwa secara default kita butuh type, outline, kemudian ada varian, size, disable, children, dan on click. Untuk yang lain-lainnya Anda bisa control klik di sini harusnya apa sih yang diperlukan lagi? Harusnya udah nggak ada lagi sih. Ya, untuk yang secara umum itu sih harusnya. Ya, seperti ini sih. Dan sekarang kita telah memiliki reusable button komponen di React.js dengan Tailwind CSS. Nah, sebelum mengakhiri tutorial ini, seperti yang saya katakan sebelumnya di pembahasan awal di sini, yaitu bahwa setelah membuat button komponen, saya akan menambahkan final code ini ke GitHub. Jadi untuk Anda yang ingin final code ini, Anda dapat langsung mendownloadnya di GitHub. Oke, jadi saya akan coba untuk misalnya terminal, buka terminal, kemudian git add dot, terus git commit m add button. Ada deh first commit and final code. Terus tinggal git push origin React button with Tailwind CSS. Dan yep, ketika Anda kembali ke misalnya ke GitHub saya dan Anda saya reload, misalnya reload ya. Anda dapat melihatnya di bagian branch dan Anda bisa lihat di bagian React button with Tailwind CSS. Dan Anda akan melihat final code-nya di sini. Anda dapat melihat src, kemudian Anda bisa pergi ke komponen dan button, dan Anda akan melihat di sini ada button komponen yang dapat langsung Anda pakai dan Anda gunakan. Oke, mungkin seperti itu sih ya untuk tutorial bagaimana cara untuk membuat React Button dengan React Button dengan Tailwind CSS. Nah, karena di sini saya telah bahas dari penjelasan dan menit juga telah menunjukkan menit ke-49 dan ya cukup lama. Maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. So, sekian dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya seputar React JS Component. So, yep, that's it. Good luck. Thank you so much.